Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selain merekrut santri, ada strategi lain yang akan dilakukan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman untuk menangkal radikalisme, yakni dengan melibatkan prajurit TNI untuk mengajarkan masyarakat cinta tanah air. Seberapa efektifkah jurus tersebut untuk menangkal penyebaran paham radikal? Bagaimana menjamin agar upaya tersebut tidak tumpang tindih dengan lembaga lain yang punya tanggung jawab untuk mencegah penyebaran paham radikal? Saya akan mengulasnya bersama dengan Deputi 7 Badan Intelijen Negara BIN, Wawan Purwanto, dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Selamat malam Pak Wawan, Pak Islah. Mas Islam, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Wawan. Santri direkrut jadi anggota TNI. Apa ia bisa membantu menangkal penyebaran radikalisme? Ya, santri ini kan dalam sejarahnya ada dua aspek, nilai keagamaan dan juga aspek kenegaraan. Dan kita sadari bahwa dalam sejarahnya santri itu dulu juga dalam perjuangan terlibat aktif di dalam upaya membela negara dalam merebut kemerdekaan. Maka ada hari santri tanggal 22 Oktober ya, tahun 45 sejarahnya itu, dan ini sangat diapresiasi oleh pemerintah. Oleh karenanya santri di dalam keterlibatan masalah bela negara bukan hal yang baru, tapi sesuatu yang memang sudah terjadi dari sejak awal kemerdekaan. Oleh karenanya kalau keinginan merekrut santri-santri di jajaran prajurit ini juga sesuatu yang bukan hal yang baru juga, karena banyak kawan-kawan saya yang backgroundnya santri juga menjadi prajurit dan sekarang berkawan dengan saya. Jadi sebetulnya ya, ini tinggal bagaimana kita memoles dan kita lihat bahwa santri-santri sekarang juga makin modern dan memiliki akhlak yang baik, sehingga nanti andai kata jadi prajurit pun juga akan menyemai kebaikan di dalam lingkungannya, demikian. Oke, Pak Islah, kalau kata Pak Wawan tadi, keberadaan santri dalam lingkungan prajurit TNI itu bukan hal yang baru. Kalau begitu, apakah Anda melihat masih efektif, masih cukup kontributifkah kalau ada santri yang akhirnya menjadi prajurit TNI untuk bisa membantu menangkal radikalisme? Menurut saya begini ya, kita tidak boleh terpaku terhadap status santrinya. Sepanjang santrinya ini punya pemahaman agama secara moderat, dia punya kecintaan terhadap bangsa, hubul waton minal iman, ini jelas. Secara umum santri memang seperti itu. Tapi jangan salah, santri kita hari ini juga berkenalan dengan radikalisme meskipun dalam sebatas orientasi politik. Orang-orang ini, mohon maaf, orang-orang yang selama ini kadang-kadang menyerang pemerintah dan yang menyerang Pak Dudung juga, itu sebenarnya juga bagian dari santri. Artinya santrinya santri apa dulu? Santri ini kan sama dengan Taliban. Taliban itu artinya santri. Tapi ketika dia sudah tidak punya rasa cinta terhadap sistem negaranya, dia tidak lagi punya rasa taklim, rasa tunduk kepada pemerintahan dan sebagainya, dan dia terpengaruh oleh orientasi politik, politisasi agama dan sebagainya, sekuat apapun santri ini akan berbahaya juga. Artinya kita juga harus melihat santrinya bukan dalam konteks secara umum, kita juga harus perhatikan secara khusus. Ada juga santri yang sudah terpapar. Dan ini mungkin kalau santri dalam konteks definisi secara umum, iya. Saya setuju sekali kalau TNI ingin merekrut itu, termasuk Polri, karena memang radikalisme ini sudah masuk ke ranah-ranah TNI dan Polri juga. Nah, TNI dalam hal ini yang terpapar kan rata-rata orang yang baru mengenal agama, lalu dia meyakini satu ajaran ini adalah kebenaran mutlak tanpa ada dasar yang kuat dari awal. Nah, santri ini adalah bagian dari itu. Oke, kalau begitu ada kekhawatiran seperti itu, Pak Wawan. Berarti kita kan harus melihat kualitas dari santrinya, karena radikalisme itu sudah menulari banyak kalangan. Tidak hanya di TNI, santri pun ada. Kalau begitu bagaimana supaya nanti ketika rekrutmen dilakukan, betul-betul kualitas santri yang betul-betul tahu agama, kemudian
benar-benar bisa mengajarkan cinta tanah air, Pancasila kepada masyarakat. Itulah yang terjadi, bukan yang sudah terpapar radikalisme. Ya, perekrutan di dalam tubuh TNI kan juga berjenjang, kemudian juga dengan sistem seleksi yang sesuai standar operasional prosedur. Di sana juga ada tes untuk mental ideologi, ada psikotes, ada tes kesehatan maupun kesehatan jiwa, ada wawancara, kemudian juga ada tes kesamaptaan, serta juga ada pantukir. Di situ nanti akan tampak bagaimana mental ideologinya yang tertera di dalam dirinya, kan nilai-nilainya juga akan kelihatan jelas. Oleh karenanya dari seleksi yang ketat itu nanti akan terjaring dan tersaring sekaligus untuk dipilih mereka-mereka yang memang memenuhi persyaratan. Oleh karenanya di situ memang kita ada standarnya, jadi tidak lantas merekrut saja ya tanpa ada satu standar. Dan ini tentu melalui seleksi dengan sistem gugur yang kalau misalnya dia gugur pada tes yang kesekian juga akan tersaring di situ. Oleh karenanya kita tidak kecil hati andai kata proses penyaringannya itu. Dan kita tahu bahwa kita tentu akan mencari yang terbaik, dan di sanalah memang pengabdian dan mental kejuangan serta juga nasionalisme dan rasa memiliki bangsa ini akan terbentuk, apalagi nanti ada proses pembentukan ya perwira ataupun bintara ataupun tamtama di sana. Dari sana nanti akan makin terpoles hingga dia makin terpola menjadi seorang prajurit yang andal dan tetap nasionalis serta memiliki integritas kecintaan tanah air yang ya tidak perlu diragukan proses itu, dan inilah menjadi tanggung jawab kita bersama. Begitu. Baik. Pak Islah, katakanlah dalam proses penjaringannya itu memang sudah yang terseleksi, memang sudah yang murni ya, yang tidak terpapar radikalisme. Tapi sebetulnya kita tidak tahu proses di tengah-tengahnya nanti seperti apa. Apa sebetulnya selama ini yang menjadi celah di mana dan bagaimana caranya paham radikalisme itu bisa menyusupi anggota TNI? Saya kira saya sendiri, saya santri ya. Saya pernah nyantri dan saya juga hidup di lingkungan pesantren. Artinya begini, santri masa lalu dengan santri hari ini memang agak jauh berbeda sejak adanya dunia-dunia digital, medsos dan sebagainya. Ini memang santri diperlukan satu integritas terhadap keilmuannya. Saya ingat dulu ya, ketika masuk pesantren awal-awal itu langsung diajari sebuah kitab namanya Ta'lim Muta'allim. Jadi kita diajari untuk punya loyalitas terhadap pimpinan, loyalitas terhadap kiai dan sebagainya. Ini memang menjadi modal dasar. Tapi persoalannya adalah radikalisme ini sebegitu kuatnya menggunakan berbagai trik untuk melihat berbagai celah untuk masuk ke dalam setiap kelompok, setiap manusia, termasuk TNI ini kurang apa. TNI ini kan kalau bicara soal kebangsaan, pembekalannya mungkin sudah dari sejak A sampai Z sudah tuntas. Tapi tetap saja dengan pola-pola pendekatan radikalisme berbasis agama, ini kadang-kadang masih juga mengecoh orang dengan modal kebangsaan yang sudah tinggi. Nah, santri dengan modal agama yang sudah tinggi, ditambah lagi dengan kebangsaan, mudah-mudahan ini bisa selain untuk melakukan upaya penangkalan radikalisme secara internal TNI, itu juga bisa menjadi sosialisasi dari TNI terhadap masyarakat luas. Ini yang kita harapkan. Tapi memang ini bukan persoalan yang mudah, karena santri juga bukan megalomen ya. Dia juga bukan seorang yang kebal terhadap apapun. Oke, baik. Pak Wawan, berikutnya bagaimana ya supaya strategi Kasat Dudung ini tidak tumpang tindih dengan lembaga lain yang selama ini memang punya tanggung jawab untuk mencegah penyebaran radikalisme? Atau justru memang pekerjaan mencegah penyebaran radikalisme itu memang harus dikeroyok bareng-bareng, dikerjakan bersama-sama. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya TNI berlatar belakang santri juga jadi garda terdepan dalam pencegahan radikalisme. Ya, penanganan radikalisme kan tidak hanya menjadi satu tanggung jawab satu institusi saja, tapi memang ini bersama-sama karena ini juga extraordinary ya, dan kita sadari secara hampir banyak bagian selama kita mengatasi persoalan itu juga melibatkan kementerian lembaga yang lain bersama-sama.
dan kita melakukan juga koordinasi antar kementerian lembaga tersebut untuk memadukan langkah itu supaya tidak tumbang tindih. Di sana kita ada satu langkah bersama mana yang bisa dikerjasamakan dan mana yang bisa yang dilakukan secara parsial. Dan itu selama ini TNI juga punya tanggung jawab, punya kewenangan untuk hal-hal seperti itu, karena di sana punya perangkat juga yang menangani untuk masalah aksi-aksi teror misalnya. Kemudian juga di BNPT juga ada, di kepolisian juga ada, kemudian dari Badan Intelijen Negara sendiri juga ada, kemudian Kementerian Agama, Kemensos, dan lain-lain, semua ini kerjasama. Karena prinsipnya adalah kita ingin semua elemen paham tentang itu sesuai tupoksi tentunya. Dan memang ada batas-batas yang ada, tapi selama ini tidak saling melanggar dan tidak saling selalu koordinasi, itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Demikian. Oke, Pak Wawan. Terakhir untuk Pak Islah, Pak, peran prajurit TNI AD dari latar belakang santri untuk mengajarkan Pancasila dan cinta tanah air lewat pendekatan agama, apakah bisa sama efektifnya dengan peran misalnya kan ada tokoh-tokoh agama juga, ada tokoh-tokoh masyarakat di situ. Apakah TNI AD yang berlatar belakang santri nantinya juga bisa seefektif mereka? Oh, saya kira sangat efektif ya, karena dengan sendirinya nanti TNI AD akan menggunakan bahasa yang sama dengan orang-orang radikal di luar TNI. Ini jelas. Ini salah satu jurus efektif adalah menggunakan bahasa yang sama, dalam tanda kutip ya. Nah, yang harus kita pahami, kita semua percaya bahwa radikalisme, ekstremisme, terorisme ini kan nggak ada agamanya sebenarnya. Yang ada adalah penyalahgunaan dan penyimpangan dari ajaran-ajaran agama. Nah, TNI AD akan melakukan rekrutmen terhadap santri. Ini kan upaya-upaya dari TNI sendiri untuk berusaha menggunakan bahasa yang sama dengan orang-orang radikal, orang-orang ekstrim, dan orang-orang teror yang memang sebagian besar menggunakan narasi-narasi agama, penunggangan-penunggangan agama. Sehingga ada similarity, ada matching antara bahasa dari pihak TNI selaku penjaga pertahanan bangsa kita dengan kelompok-kelompok radikal yang menunggangi agama, menggunakan narasi agama ini, menggunakan bahasa yang sama. Ini nantinya akan berhubung kepada pencegahan dan deradikalisasi. Nah, ini sangat penting ketika komunikasi ini menjadi nyambung. Nah, repotnya selama ini adalah baik kepolisian maupun pihak tentara ya TNI, bahasanya nggak nyambung. Pihak mereka dengan pihak di sini ini nggak nyambung. Nah, ini penting. Ini saya kira saya sangat mendukung sekali, tapi memang seleksinya harus kuat. Ya. Saya kira memang harus selektif dan betul-betul kebangsaannya yang penting. Kalau ilmu agama, santri beres lah pasti. Oke, baik. Terima kasih Pak Islah Barawi dan juga Pak Wawan Purwanto. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.